Konnichiwa minasan. Siapa ayo yang sudah ngebet liburan ke Jepang? Nah, salah satu aktivitas yang dikangenin saat plesir ke Jepang, apalagi kalau bukan cari sarapan murah di minimarket Jepang yang isinya super komplit. Orang Jepang suka banget nih menikmati onigiri karena praktis, ngenyangin, dan gizinya juga lengkap. Dulu nasi kepal ini sengaja dibuat dengan mencampur nasi sama bahan-bahan asin atau asam untuk mengawetkan onigiri secara alami. Soalnya kan belum ada kulkas tuh. Kalau sekarang sih bikin onigiri sudah pakai teknologi canggih yang higienis. Untuk menjaga onigiri tetap fresh, ruang penyimpanannya aja harus selalu dijaga dingin. Proses pencetakan dan pengemasannya pun sudah pakai mesin canggih. Jadi gak heran kalau setiap hari ada banyak onigiri yang diproduksi. Gak bakal kehabisan deh kita. Katanya dulu onigiri biasa disajikan pakai garam sama rumput laut. Kalau sekarang sih bisa dikreasikan sesuai selera. Salah satu favoritnya adalah omeboshi alias acar plum. Rasanya dominan asam dan asin, tapi masih aman dimakan sama penderita MA loh. Soalnya umeboshi yang dibuat dari buah ume ini justru bisa menyeimbangkan kadar asam lambung. Selain itu bisa berfungsi sebagai antiseptik saluran pencernaan juga. Makanya sampai ada pepatah, makan satu buah ume sehari bisa menjauhkan kita dari dokter. Wah, pantas aja ya jadi isian favoritnya onigiri. Ini dia pabrik pertama yang mengolah ume jadi acar dan asinan. Pabrik ini sudah lama banget beroperasi loh, sejak tahun 1893. Ini umenya dikasih disinfektan dulu selama 20 menit. Sebagian besar buah umenya berasal dari daerah Gunma sini, tapi ada juga yang dari luar Gunma, contohnya dari daerah Aomori. Lanjut, buah umenya dikeringkan pakai air hangat ya. Tujuannya supaya buah umenya gak cepat berjamur. Sekali produksi, tempat ini bisa mengolah sekitar 4-50 ribu butir ume. Makanya, agar bisa tetap bertahan, usaha keluarga ini juga mulai menyesuaikan. Alat-alat produksinya diganti jadi serba otomatis kayak gini. Kalau dulu sih buah ume cuma direndam pakai air garam selama 3 bulan di dalam tong berukuran besar sebelum akhirnya bisa diolah jadi asinan. Nah, buah ume yang habis dikeringin pakai udara hangat bakal keluar nih dan secara otomatis langsung masuk ke mesin pendingin kayak gini. Ume yang masih panas gak bisa diolah karena hasilnya gak bakal bagus. Acar buah ume yang sudah jadi harus dibungkus satu-satu ya, biar nggak saling nempel waktu dikemas pakai bungkusan yang lebih besar nanti. Selain acar ume asin, ada acar yang rasanya manis juga nih. Acar asin bisa bertahan 150 hari. Kalau yang manis cuma 120 hari saja. Selain dipasarkan di Jepang, acar ini sudah sampai ke Hong Kong dan Amerika loh. Masih ada banyak info seru di episode hari ini. Yuk kita kemon. Si Unyil, yuk kita kemon. Ingat Jepang, pasti ingat nori. Makanan berupa lembaran rumput laut yang dikeringkan ini lumrah dipakai sebagai lauk saat makan nasi atau pembungkus sushi. Kalau sekarang sih sudah versi kudapan crispy juga ya. Daerah Shizuoka, Jepang inilah yang menjadi pusat pembuatan nori. Soalnya di daerah pesisir ini kita menemukan banyak bahan baku pembuatnya. Yap, ganggang alias alga merah. Untuk mendapatkan lembaran tipis, rumput lautnya digiling sampai halus. Selanjutnya dicetak pakai alat ini. Nori sebenarnya sudah dibuat sejak tahun 703 Masehi. Cuma baru diproduksi massal sejak Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua.
Soalnya mereka membutuhkan makanan bergizi yang bisa diproduksi cepat, mudah, dan pastinya massal. Rumput laut yang sudah berbentuk lembaran ini harus dipanggang dulu nih sebelum dikonsumsi. Di beberapa tempat ada yang menjemur di bawah sinar matahari, tapi ada juga yang pakai mesin seperti ini. Matangnya lebih cepat, cuma beberapa menit saja, dan teksturnya jadi lebih renyah. Krenyes-krenyes gitu deh. Nori memang diolah tanpa tambahan bumbu apapun, karena rasa nori di sini sudah enak. Yap, laut yang kualitasnya bagus bikin nori jadi gurih. Nah, saat proses panggang inilah nori mengeluarkan rasa yang khas, sedap dan gak amis. Wah, makin mantap deh. Oh iya Sobat Unyil, hati-hati ya, jangan sampai salah milih. Karena nggak semua nori itu kualitasnya bagus loh. Nih, Unyil tanyain langsung sama ahlinya. はい、焼いた海苔を見てください。こちらの方がこっちに比べて黒っぽい色をしています。こちらの方が美味しい海苔になります。Nori yang sudah matang akan langsung melewati mesin deteksi. Nori yang kualitasnya nggak bagus bakal dipisahkan. Nori yang kurang baik itu yang sobek atau nggak rata potongan lembarannya. Nori yang sudah sesuai dengan standar akan dikemas deh. Di Jepang, nori dipercaya bisa mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh. Kebiasaan mengonsumsi nori ini juga membuat Jepang jadi salah satu negara dengan tingkat harapan hidup tertinggi di dunia loh. Wih, panjang umur dong nih. Masih ingat kan sama nori-nori yang dipisahkan tadi? Dipisahkan bukan berarti dibuang ya. Nori-nori yang tidak sempurna akan diolah kembali menjadi furikake. Furikake itu semacam abonnya orang Jepang. Biasanya ditaburi di atas nasi panas atau onigiri saja sudah enak. Cara bikinnya gampang kok. Lembaran nori yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur sama wijen dan udang kering. Selain untuk kasih aroma khas, wijen juga bagus buat kesehatan kita loh. Karena kaya mineral, kalsium yang bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Dan zat besi yang perannya penting untuk pembentukan sel darah merah. Terus dikasih campuran udang jenis Sakura Ebi. Karena di Shizuoka udang jenis ini banyak tersedia. Disebut Sakura Ebi karena warna udangnya cerah, mirip bunga sakura yang lagi mekar. Kalau sudah jadi, tinggal tabur aja di atas makanan favorit kita. Gampang banget kan? Yuk kita kemon! Jalan-jalan ke Osaka, jangan sampai nggak nyicipin kacang yang satu ini nih. Favoritnya orang Jepang sejak 9.000 tahun yang lalu. Ini dia, kacang kuri alias chestnut. Sempat jadi makanan pokok orang Jepang. Sekarang kacang kuri cuma jadi camilan gurih saja karena kulitnya sukar dikupas. Jadi harus dipanggang bareng kulitnya kayak gini. Teksturnya lembut, rasanya manis, enyak. Kalau mau yang segar-segar, kita geser ke Okayama yuk. Nah, di sini kita bisa icip-icip buah kualitas premiumnya Jepang. Dengan membayar 100-300 ribuan, kita bahkan bisa petik sendiri loh. Ada buah persik sama buah anggur ukuran jumbo. Anggur jenis Saint Muscat ini rasanya terkenal manis banget dan gak ada bijinya loh. Metiknya gampang, pegang anggurnya erat-erat, terus potong deh tangkainya. Bisa began nih Unyil ngabisin segini banyak. Selain buah-buahan, Jepang juga dikenal sebagai penghasil gandum dan kedelai berkualitas. Kedua hasil kebun ini merupakan bahan utama pembuat bumbu masakan ikonik mereka. Yap, soyu alias kecap Jepang. Kecap soyu paling lumrah dipakai dalam sajian mie ramen. Biasanya sih untuk menambah cita rasa, sekaligus untuk menghilangkan bau amis dan mencegah bakteri pada makanan.
Di Jepang kecap soyu juga biasa dijadikan pelengkap saat menyantap matarashi dango. Mirip sama cilok ya. Beda dengan kecap di Indonesia. Kecap Jepang punya 5 rasa sekaligus loh. Gabungan rasa asin, asam, pahit, gurih, dan manis. Rahasia kelezatan kecap khas Jepang ini terletak dari resepnya. Sudah dipraktekkan sejak 400 tahun yang lalu dan gak berubah sampai sekarang. Oh iya, ada 4 bahan utama, yaitu kedelai, gandum, garam, dan air. Kedelai rebus dan gandum bakar akan ditumbuk dan dicampur dengan ragi koji. Setelah didiamkan selama 3 hari, adonan kecap dicampur dengan air garam. Dan lanjut difermentasi dalam tangki besar ini hingga berbulan-bulan. Di sini enzim akan mengubah protein kedelai dan pati gandum menjadi asam amino dan gula. Gabungan asam amino dan gula inilah yang bisa menghasilkan 5 rasa sekaligus. Selain itu bisa menghasilkan warna kecap yang hitam. Setelah 8 bulan, adonan kecap akan diperas untuk mendapatkan sarinya. Proses ini butuh kain nilon sepanjang 2.800 meter loh. Kecap sendiri ditemukan di Tiongkok sekitar 2000 tahun yang lalu. Kecap asin Jepang sendiri mulai dibuat pada abad ke-12 setelah diperkenalkan oleh biksu Buddha. Beda dengan kecap asli Tiongkok, kecap Jepang rasanya jauh lebih ringan. Kecap Jepang ini sudah dikirim ke lebih 100 negara, termasuk Indonesia juga loh. Selain hasil buminya, Jepang juga terkenal piawai nih dalam menciptakan jajanan unik. Kayak permen karet asam manis, favoritnya anak-anak di Jepang. Dalam sebungkus permen, ada jebakan Batman-nya nih. Ayo loh. 1 dari 3 permen ini ada yang rasanya super asam. Permen karet ini dibuat dari gambes berbahan dasar karet. Gambesnya sudah berbentuk kotak-kotak begini. Rasanya masih hambar. Nah, supaya karetnya bisa lebih lentur dan lunak buat diolah, harus masuk ke mesin pengadukan ini. Sekali mengaduk bisa seberat 260 kg loh, sambil dipanaskan dengan suhu 50 derajat Celcius. Oh iya, katanya permen karet sudah ada sejak zaman Yunani kuno loh. Orang pada masa itu mengunyah getah pohon hambar buat membersihkan gigi dan menyegarkan napas. Kalau permen karet modern gini baru muncul tahun 1800-an. Gak lagi hambar, permen karet modern sudah diberi perisa sirup. Nah, untuk permen karet ini sirupnya bakal jadi isiannya loh. Ada yang manis sama yang asam. Dengan mesin otomatis, potongan karet tadi langsung keluar berbentuk bulat seperti ini. Kalau sudah jadi, sudah gak ketahuan deh nih yang mana yang manis, mana yang asam. Oh iya, jenis permen karet ini termasuk soft type alias permen karet lembut. Nah, kalau yang ini lagi bikin permen jenis hard type nih, alias yang teksturnya agak keras. Jadi dari adonan yang sama, terus langsung dicetak pakai mesin dan keluarnya sudah berubah bentuk gini deh. Untuk permen karet jenis hard type harus didiamkan dulu selama 2 hari. Tujuannya biar teksturnya jadi lebih keras gitu. Sesuai namanya kan. Karena nggak bisa membedakan permen karet asam dan manis dengan mata telanjang, pabrik ini sudah menggunakan mesin otomatis. Jadi sudah diprogram supaya komposisi perbungkusnya itu 2 manis dan 1 asam. Yang isinya nggak komplit bakal langsung tereliminasi deh. Sebenarnya kalau makan permen karet kebanyakan itu boleh nggak sih? Ya kalau kebanyakan bisa bikin gigi sakit dong Mel. Tapi ada fakta nih, kalau mengunyah permen karet itu bisa melatih wajah. Soalnya gerakan waktu mengunyah itu kan meningkatkan peredaran darah ke wajah kita. Plus jadi memperkuat otot rahang juga. Oh gitu ya. Berarti banyakin ngunyah permen karet aja ya Nyil, buat senam muka. Tapi jangan keseringan juga ya Mel. Terus habis itu jangan lupa juga sikat gigi. Yuk kita kemon. Sobat Unyil, di Jepang kimono gak cuma buat dipakai loh, tapi bisa dimakan juga.
Nah, ada nih yang namanya coklat kimono. Ini adalah coklat pralin yang diberi aneka motif kimono. Ada 8 pilihan motif yang punya makna berbeda-beda. Coklat yang dibuat dari dark coklat ini juga punya isian yang beda-beda loh. Ada rasa green tea khas Jepang. Ada juga rasa miso, sake, dan rasa pedas. Wah, unik ya. Nah, kalau mau menikmati coklat sepuasnya, kita geser lagi nih ke kota Sapporo, ibu kotanya provinsi Hokkaido yuk. Di sini ada tempat unik bertemakan coklat. Kita bisa mengikuti banyak kelas makanan manis loh. Ada kelas menghias kue menggunakan coklat. Untuk kuenya sih, bahan pembuatnya nggak ada yang spesial kok. Cuma telur, tepung terigu, gula, dan butter. Yang unik, kue yang ukurannya lebih kecil dan coklat lah yang jadi bahan utama untuk menghiasnya. Coklatnya jadi lem gitu Sobat Unyil. Ada lagi yang namanya sugar craft. Pajangan yang dibuat dari bahan gula. Seni ini membutuhkan keterampilan khusus ya. Soalnya bikinnya detail banget. Ukurannya tersedia dari yang kecil sampai yang besar. Selain untuk wisata edukasi, di sini juga ada pabrik pembuatan coklat berlapis biskuit yang sudah eksis sejak tahun 1976. Coklat yang dipakai adalah coklat putih yang dilelehkan. Kemudian dicetak berbentuk kotak gini. Yang ini adalah bahan biskuitnya. 1 bar berisi 14 biskuit. Bahan baku bakal melewati mesin pemanas untuk dimatangkan. Tuh lihat, warnanya berubah jadi kuning kecoklatan. Karena sudah mengandalkan mesin, proses pembuatannya jadi cepat dan ringkas deh. Ke Jepang juga wajib nih main ke Harajuku. Kawasan ini terkenal sebagai tempat berkumpulnya anak muda dengan dandanan super unik dan kawaii alias lucu. Dulu saat zaman Edo, Harajuku jadi kota penginapan bagi orang-orang yang bepergian. Lalu di zaman Meiji, Harajuku diubah menjadi kawasan penting yang menghubungkan Tokyo dengan wilayah sekelilingnya. Nah, setelah dibuka berbagai pusat perbelanjaan di tahun 70-an, Harajuku pun berubah jadi pusat busana. Ada banyak toko dan kafe unik di kawasan ini loh. Salah satunya Kawaii Monster Cafe. Sesuai namanya, monster di sini nggak seram kok, malah lucu. Dandanannya Harajuku style abis. Kafe ini punya 4 area dengan dekorasi berbeda. Semuanya unik dan punya ornamen warna-warni. Menunya juga nggak kalah colorful nih. Ada rainbow pasta dan poison parfait warna-warni. Yummy! Oke deh, sampai di sini dulu ya episode serba-serbi Sakuranya. Yang ngebet ke Jepang, semoga bisa berkunjung dalam waktu dekat ya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!